Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Suryana, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari SMA Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Laporan rencana tindak lanjut yang saya lakukan sebagai berikut. Diklat calon kepala sekolah dilakukan melalui 4 tahap kegiatan dengan total sebanyak 300 jam. 1. On the job training 1, 20 jam. In service training 1, 50 jam. On the job training 2, 200 jam. In service training 2, 30 jam. Saat ini pada tahap on the job training 2, di mana calon kepala sekolah harus melakukan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah asal. Yang kedua adalah kajian manajerial atau KM dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang. Dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang. Kegiatan pertama, rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Padalarang. SMA Negeri 2 Padalarang yang saat ini dipimpin oleh Bapak Toto Suharya SPD MPD. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan untuk meningkatkan aspek standar nasional pendidikan yang masih rendah, serta untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah asal yang masih lemah berdasarkan hasil evaluasi diri, EDS, dan rapot mutu sekolah. Standar nasional pendidikan yang masih rendah di SMA Negeri 2 Padalarang berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah dan rapot mutu standar kompetensi lulusan atau SKL dengan nilai 6,08. Nilai capaian 8 standar nasional pendidikan SMA Negeri 2 Padalarang berada pada kategori menuju SNP 4 dengan rata nilai 6,56 dan masih memiliki kekurangan dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Dalam permasalahan pembelajaran, siswa masih kurang terasah dalam kemampuan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilannya sebagaimana dapat terlihat pada rapot mutu SMA Negeri 2 Padalarang tahun 2021. Keadaan ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan serta kompetensi guru dalam peningkatan pembelajaran yang dapat melatih kecakapan siswa ABA 21 atau 4C, yakni sikap kritis, komunikatif, kreatif inovatif, dan kolaboratif. Solusi yang diusung untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dan peningkatan aspek standar nasional pendidikan yang masih lemah adalah dengan kegiatan rencana proyek kepemimpinan calon kepala sekolah, yaitu peningkatan kompetensi guru melalui in-house training, penyusunan bahan ajar berbasis proyek kolaborasi berdasarkan nilai entrepreneur, dan asesmen kompetensi minimum. Tujuan rencana proyek kepemimpinan 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis proyek kolaborasi. 2. Meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan bahan ajar RPP LKPD berbasis proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Ketiga, untuk meningkatkan pembelajaran siswa yang dapat melatih kecakapan siswa abad 21 atau 4C. Langkah-langkah rencana proyek kepemimpinan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat atau wakil kepala sekolah, kemudian melakukan sosialisasi kepada guru-guru, siswa, serta komite sekolah, menentukan narasumber, membuat program dan proposal kegiatan, membuat instrumen yang dibutuhkan, membuat flyer, dan terakhir mempersiapkan ruangan serta peralatan lainnya. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Melaksanakan IHT sesuai dengan susunan acara yang telah ditentukan, terdiri dari pembukaan, sambutan, acara inti, penyampaian materi oleh narasumber, selanjutnya diskusi tanya jawab, serta penyampaian produk atau tugas dan penutup. Sedangkan tahap terakhir, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan sedang berlangsung berdasarkan instrumen yang sudah disiapkan. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan adalah 1. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas sudah berbasis proyek kolaborasi. 2. Bahan ajar RPP LKPD yang dibuat oleh guru sudah berbasis kolaborasi antar mata pelajaran. Dan yang ketiga,
Melalui penanaman nilai karakter entrepreneur dan nilai EKM yang dilakukan guru, menjadikan siswa lebih kritis, komunikatif, kreatif, inovatif, kolaboratif, serta tercapai kebahagiaan siswa. Simpulan hasil rencana proyek kepemimpinan adalah terjadinya peningkatan dalam pencapaian kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis proyek kolaborasi antar mata pelajaran, kompetensi calon kepala sekolah, sikap dan prestasi siswa, serta kebahagiaan siswa, student well-being. Pembelajaran berbasis proyek kolaboratif yang dimana pembelajaran tersebut sangat inovatif, terutama di masa pandemi saat ini, sehingga guru-guru dan juga peserta didik dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Kegiatan sangat lancar dimulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penutupan. Hal ini dikarenakan panitia sudah bekerja secara profesional. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Saya juga di sini diajarkan untuk berpikir kritis, dan para siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini pun dilatih untuk bagaimana sih cara berinovasi dengan suatu hal yang baru. Program-program kolaborasi ini alhamdulillah berdampaknya positif sekali. Di antaranya pembuatan sabun, pembuatan minyak wangi. Itulah tanggapan dari saya sebagai orang tua. Terima kasih. Kegiatan kedua, peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cisarua. Kegiatan peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh calon kepala sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi yang lemah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian (AKPK). Dan dari hasil AKPK yang sudah dilakukan menunjukkan kompetensi calon kepala sekolah yang masih lemah, yaitu kompetensi supervisi. Untuk meningkatkan kompetensi supervisi tersebut, maka dilaksanakanlah kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah magang. Dalam hal ini dipilihlah SMA Negeri 1 Cisarua yang saat ini dipimpin oleh Ibu Tuti Kurniawati MPD. Tahapan kegiatan peningkatan kompetensi terdiri dari 3. 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Hasil. Tahap persiapan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah magang dan tim kurikulum, menyusun pedoman wawancara terhadap kepala sekolah dan guru mengenai program supervisi akademik. 2. Pelaksanaan. Calon kepala sekolah melaksanakan wawancara terhadap kepala sekolah, mengikuti kegiatan supervisi akademik yang dilakukan secara daring, serta studi dokumentasi. 3. Hasil. Diperoleh informasi dan pengalaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program supervisi yang baik. Kegiatan ketiga adalah kajian manajerial. Kegiatan kajian manajerial dilaksanakan di sekolah asal SMA Negeri 2 Padalarang dan juga di sekolah magang SMA Negeri 1 Cisarua yang terdiri dari 3 tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji capaian 8 standar nasional pendidikan di masing-masing sekolah melalui kegiatan penyiapan materi kajian, melakukan wawancara, observasi secara langsung, serta studi dokumentasi. Adapun hasil kajian manajerial diperoleh bahwa SMA Negeri 2 Padalarang perlu meningkatkan kompetensi guru dalam hal pembelajaran. Yang kedua, di SMA Negeri 1 Cisarua, bahwa SMA Negeri 1 Cisarua perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah ada. Demikian paparan rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.